Dengan harga di bawah 1 juta, lensa ini udah bisa bikin foto bokeh yang mantap. Lensa apaan sih nih? Halo, selamat datang di channel saya. Kalian pasti pernah dengar atau lihat yang namanya foto bokeh. Secara singkatnya, bokeh adalah area autofocus yang biasanya kelihatan blur di sekitar objek utama pada foto tersebut. Yang pastinya objek utamanya ini memiliki fokus yang tajam ya, bukan fokus yang blur gitu. Nah, kali ini kita bakal ngomongin foto bokeh yang dihasilkan dari lensa yang memiliki bukaan yang cukup besar. Tapi karena lensa yang bukaannya besar itu biasanya cukup mahal harganya, di sini saya mau ngebahas lensa yang harganya nggak terlalu mahal, cukup murah, tapi bukaannya bisa cukup besar nih sampai f1,7, yaitu Meike 35mm. Langsung aja kita bahas. Nah, sekarang langsung aja kita lihat penampakan lensanya. Kita dapat tutup lensa yang bahannya logam. Namun, tutup lensa belakangnya masih berbahan plastik. Mounting dari lensa ini adalah E-mount. E-mount itu maksudnya huruf E ya, yang diperuntukkan untuk kamera Sony APS-C, misalnya A5000, A6400, pokoknya selain yang full frame, yang mirrorless-nya ya. Bahan dari mounting ini sendiri adalah besi. Bahan dari keseluruhan bodi dan juga ring yang ada di lensa ini juga sudah memakai bahan logam. Jadi terasa lumayan kokoh saat digunakan. Untuk bobotnya sendiri nggak terlalu berat, tapi cukup terasa mantap saat digunakan. Hanya terdapat 2 ring, yaitu ring fokus yang memiliki tekstur kasar tekstur ini berfungsi buat nanti kita ngebedain dengan ring yang satu lagi, yaitu ring aperture. Ring aperture-nya sendiri lebih halus tanpa tekstur, jadi kerasa kok bedanya saat kita gunakan. Tanpa harus dilihat, kita harusnya udah bisa ngebedain mana ring fokus dan juga ring aperture. Untuk jarak fokus terdekat, pada ring tercantum 0,3 meter. Nah, untuk jarak aslinya, bisa dilihat di klip berikut ini. Ini adalah jarak terdekat dari lensa ke objek. Maksudnya, kalau lebih dekat dari jarak segini nih, si lensa ini nggak akan bisa nangkep fokus dari objek yang mau kita foto. Jika lebih dekat lagi, gambar yang dihasilkan nggak akan bisa fokus ke objek yang ingin kita foto. Ini coba dideketin dengan cara manual ya. Kameranya dimajuin pakai tangan, karena lensa ini lensa fix jadi nggak bisa di zoom. Sebagai pengingat lagi, lensa ini adalah lensa manual, yang berarti lensa ini tidak dilengkapi autofocus. Lensa ini juga belum dilengkapi dengan stabilizer. Oh iya, untuk ring fokus dan aperture pada saat diputar itu gerakannya halus,
putarannya halus, nggak ada klik-kliknya gitu. Jadi mungkin bisa membantu buat kalian yang suka ngubah fokus atau bukaan kamera pada saat ngerekam video. Jadi pada saat kalian putar itu, tidak akan menimbulkan gangguan berupa getaran tambahan ke lensa ini. Nah, sekarang langsung aja kita lihat hasil foto dari lensa ini. Fokus yang dihasilkan cukup tajam. Dan seperti yang udah disebutkan di awal, lensa ini bisa menghasilkan bokeh karena bukaannya cukup besar, yaitu sampai 1,7. Saya pribadi telah menggunakan lensa ini selama setahun lebih dengan pemakaian utama untuk foto produk, portrait, bahkan sesekali untuk stage fotografi. Dan hasil yang didapat cukup memuaskan. Mengingat harganya yang murah, namun kualitas yang dihasilkan tidak murahan. Karena tidak terdapat autofocus di lensa ini, mungkin kita butuh waktu untuk pembiasaan untuk mendapatkan fokus yang tepat sesuai keinginan kita saat memakai lensa ini. Contohnya pada saat stage fotografi, di mana pergerakan objek cukup intens. Kadang cukup repot untuk mendapatkan fokus sesuai keinginan saat menggunakan lensa ini. Namun jika sudah terbiasa, foto yang dihasilkan pastinya nggak akan mengecewakan. Nah, kalau kalian pengen bikin foto seperti yang di intro video tadi, caranya gampang. Dan pastinya menggunakan lensa yang sedang kita bahas ini. Caranya, letakkan objek sedekat mungkin dengan lensa, lalu beri penerangan pada objek jika perlu. Sebagai latar belakang, kalian bisa taruh LED strip atau lampu tumbler, sehingga bokeh yang dihasilkan adalah cahaya dari lampu di belakang objek tersebut. Pastikan juga terdapat jarak yang cukup antara objek dan lampu di belakang. Cukup sederhana, namun jika kalian cukup kreatif, cara sederhana seperti ini juga bisa menghasilkan foto yang keren. Terima kasih sudah menonton. Kalau kalian punya komentar, kritik, atau saran, silahkan sampaikan di kolom komentar. Kalau kalian suka sama video ini silahkan like, dan juga subscribe ke channel saya.